Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka hadisnya Sahih Bukhari juz 1 Kitab Shalah nomor hadis 17. Babu wujubis sholati fis siyabi. Selalu dibuniati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu wujubis sholati, bab wajibnya sholat fis siyabi, di dalam pakaian, maksudnya berpakaian. Wa qaulullahi atau wa qaulillahi ta'ala, dan firman-Nya Allah yang maha luhur, yang maha tinggi, ta'ala. Khudu, memakailah kalian zinatakum, pada perhiasan kalian, inda kulli masjidin, ketika di setiap masjid. Waman, dan orang, sholat yang sholat siapa man, multahifan, dengan berselimut, fi saubin wahidin, di dalam pakaian yang satu. Wa yudkaru, dan disebutkan apa hadis an Salamah ibn al-Aqwa anan Nabi, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, Zayyiruhu, mengancinglah kalian hu, pada pakaian, walau bisaukatin, walaupun dengan duri, walaupun dengan duri. Fi isnadi, di dalam isnadnya hadis, lafalnya nadorun, ada perbandingan. Ada perbandingan. Waman, dan barang siapa, atau man, orang, dan orang, sholat yang sholat siapa man, fi saubi, di dalam pakaian, alladzi, yang yujami'u, mengumpulkan siapa man, fihi, di dalam pakaian, malam yarro, selagi tidak melihat, fi, di dalam pakaian, adan, najis, kotor, maksudnya najis. Wa amaro, dan perintah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yatufa, jika tidak tawaf siapa man, bil bait, di Baitullah, uryanun, dengan telanjang, di bab wajibnya berpakaian ketika sholat. Firman-Nya Allah, khudu zinatakum inda kulli masjidin, mengambillah atau memakailah perhiasan kalian ketika di setiap masjid, maksudnya berpakaian yang menutup aurat. Dan bab orang yang sholat dengan pakaian yang satu. Ini dituturkan oleh Salamah bin Aqwa bahwa Nabi berkata, mengancinglah kalian pada pakaian walaupun dengan duri. Maksudnya kalau sekarang pakaian kan ada beniknya, ada benik itu, kancing baju.
Kalau tidak ada pokok dikancing supaya tidak terbuka auratnya walaupun dengan duri. Itu ada perbandingan hadis isnadnya di dalam orang yang sholat di dalam pakaian yang dikumpulkan. Pakaian itu selagi tidak diketahui pakaian itu kotor atau najis maksudnya. Dan Nabi memerintahkan bahwa tidak boleh tawaf di Baitullah dengan keadaan telanjang. Hadisnya nomor 17, kita ikuti. Itu garis besar babnya itu. Hadatsana Musa ibnu Ismail qala berkata siapa Musa. Hadatsana Yazid ibnu Ibrahim an Muhammadin an Ummi Atiyah qala berkata siapa Ummi Atiyah. Umirna diperintah kami an nukhrija jika keluar kami jika disuruh keluar kami al-khuyado perempuan yang haid yaumal idaini di hari 2 hari raya wadhawatil khudur dan yang mempunyai pingitan. Yang dipingit-pingit itu biasanya gadis-gadis. Wa yashhadna dan supaya mendatangi siapa perempuan jama'atal muslimin jamaahnya orang Islam. Wa da'watahum dan doanya mereka orang Islam. Wa ya'tazilu dan memisai siapa khuyadu perempuan yang haid an musallahunna dari tempat sholatnya perempuan. Qalat berkata siapa imro'atun perempuan, ya Rasulullah, ihdana salah satu dari kami laisa tidak ada. Laha bagi ihdana salah satu kami apa jilbabun jilbab. Qala Nabi litul bisa supaya memberi pakaian pada perempuan siapa sohibatuha sahabat perempuannya perempuan min jilbabia dari jilbabnya sahabat. Dimuatnya berkata bahwa kami diperintahkan untuk keluar dan memerintahkan keluar perempuan-perempuan yang haid pada 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, termasuk wanita pingitan, perempuan-perempuan yang dipingit itu pas hari raya Idul Fitri dan Idul Adha supaya keluar mendatangi jamaahnya muslimin, orang Islam, sholat berjamaah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan mendatangi doanya mereka, maksudnya juga mengamini baik yang haid maupun yang tidak haid. Dan bagi yang haid di situ supaya memisai tempat sholatnya perempuan, maksudnya tidak masuk di dalam kalangan orang yang sholat di situ. Ada seorang perempuan berkata pada Nabi, salah satu kami tidak mempunyai jilbab, maksudnya apakah ya harus keluar? Kok jilbab orang duwe loh, kalau orang itu tidak punya ya tidak punya. Apalagi zaman Nabi itu, pakaian mahal tuh. Ya, Nabi berkata supaya teman perempuannya itu supaya memakaikan jilbabnya. Ya, dipinjemi atau gimana itu. Supaya dipinjami ya. Dijilbabi supaya keluar itu bisa menutup aurat. Waqala dan berkata siapa Abdullah ibn Rajah hadatsana Imran hadatsana Muhammad ibn Sirina hadatsana Ummu Atiyah sami'tu mendengar aku Ummu Atiyah an-Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam biada dengan ini hadis. Babun bab akadil izari mengikat pakaian. Al-kofa atas gitok. Gitok itu tengkuk. Tengkuk itu pangkal leher itu yang katuk dengan pundak itu namanya tengkuk. Fi sholati di dalam sholat.
Waqala dan berkata siapa Abu Hazimin an Sahal, solat siapa mereka ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, akiti dengan mengikat uzrihim pada pakaian mereka, ala awatikim atas pundak-pundak mereka. Ditaleni neng pundak. Hadatsana Ahmad ibnu Yunus. Hadatsana Ahmad ibnu Yunus qala berkata siapa Ahmad. Hadatsana Asim ibnu Muhammadin qala berkata siapa Asim. Hadatsani Waqid ibnu Muhammadin an Muhammad ibni Munkadir qala berkata siapa Muhammad. Salat siapa Jabir fi izarin di dalam pakaian, kan maksudnya sarung. Qad aqadahu sungguh mengikat siapa Jarirhu pada sarung, min kibali qafaud dari arah tengkuknya Jabir, wa siyabu dan pakaiannya Jabir iku maudhu'atun diletakkan, alal misjabi atas gantungan. Di ketika itu Jabir itu sholat dengan sarungnya dan diikat di tengkuknya sini, tengkuk, ditalen nenggon tengkuk sarungnya itu. Dia memakai sarung tok. Sedangkan pakaiannya Jarir itu diletakkan atas gantungan, dicentelke gitu. Jadi tidak dipakai. Qala berkata lahu pada Jarir siapa qailun orang yang bertanya. Orang yang bertanya. Tusolli adakah salat engkau Jabir fi izarin wahidin di dalam pakaian satu? Jabir, apakah engkau sholat dengan satu pakaian? Faqala berkata siapa Jabir, innama sona'tu, sesungguhnya mengerjakan aku. Dzalika demikian itu, liyaroni supaya melihat nih padaku, siapa ahmaku, orang-orang yang bodoh, misluka semisal engkau qailun. Wa ayuna dan mana kami, karena ada lahu bagi ayuna saubani pak dua pakaian, ala ahdi Nabi atas zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Jabir sholat dengan sarung diikatkan di tengkuknya, dan sedangkan pakaian yang dipakai malah dilepas, dicentelke, gitu, digantungkan. Maka ada seorang yang mengucap atau bertanya kepada Jabir, hai Jabir, adakah engkau sholat dengan pakaian satu? Piye to Pak Jabir, sudah banyak pakaian malah pakaiannya dilepas, digantungkan, pakai sarung tok, diikatkan di tengkuk. Jawabnya Jabir, ya, saya mengerjakan demikian ini supaya orang-orang yang bodoh itu melihat saya. Termasuk misalnya orang yang bodoh itu kamu, yang tanya itu loh, yang ngomong itu loh. Kamu sholat dengan pakaian satu toh Pak Jabir. Wah, itu kamu itu termasuk orang yang bodoh. Supaya orang-orang yang bodoh termasuk kamu itu melihat saya. Terus mana dari kami zamannya Nabi punya dua pakaian? Kan gak ada toh. Pakaiannya ya satu. Tidak ada buah pokoknya pakaian. Ketika zamannya Nabi memang miskin-miskinnya. Miskin tapi semangat di dalam ibadah. Pakaiannya satu. Sampai sahabatnya Nabi itu kalau sholat namanya salabah itu
suami istri pakaiannya hanya satu. Nah, ketika salabah sholat di masjid, pakaiannya di rumah telanjang bulat. Gantian kalau salabah pulang, lepas pakaian dipakai istrinya untuk sholat. Jadi dua orang punya pakaian satu tok. Dan akhirnya menjadi gaya tapi terus lupa diri itu. Itu tahu enggak kamu? Maksud ini, contoh ini apabila terjadi di antara kita itu, ya pas nggak ada pakaiannya hanya satu tok, apa ya mungkin saja, gitu. Akan terjadi itu. Sholat dengan satu pakaian, semisal sarung itu diikatkan di tengkuk itu sudah boleh. Nah, terus yang bawah gimana, Pak? Ini ndak urusan yang bawah itu. Pokoknya aurat di kemaluan itu tertutup juga. Meskipun zamannya Nabi itu ya ketika rukuk begitu ya kelihatan itu. Kelihatan kemaluannya dari belakang gitu. Nanti ada insya Allah hadisnya. Nomor hadis 19. Hadatsana Mutarrif ya Abu Mus'abin. Kalau berkata siapa Mutarrif atau Abu Mus'ab. Hadatsana Abdurrahman bin Abil Mawali an Muhammad bin Munkadir. Kalau berkata siapa Muhammad. Ra'aitu melihat aku Jabir ibn Abdillah yusolli salat siapa Jabir fi saubin wahidin di dalam pakaian satu. Jadi aku melihat Jabir bin Abdillah itu sholat dengan satu pakaian. Wakola dan berkata siapa Jabir, ro'a itu melihat aku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusolli sholat siapa Nabi fi saubin di dalam satu pakaian. Kalau pakaian ini pakaian sarung tok itu udah nggak pakai celana. Babus sholati babnya sholat fisaubil wahidi di dalam pakaian satu multakhifan dengan menyerempangake bi pada pakaian. Kala berkata siapa Zuhri fi hadisi di dalam hadisnya Zuhri al multakhifa yaitu al-mutawassihu diselimutkan, dikemulake, diselimutkan. Wawa dan al-multakhif ikal mukhallifu diserempangkan. Baina tarafai di antara dua pucuknya pakaian. Ala ati koi atas kedua pundaknya orang. Wahwa dan pakaian ikwal istimalu disampirkan ala mangkibai atas kedua pundak nyaman. Kalau berkata siapa Bukhari, kalau berkata siapa Ummu Hani, at-takhafa berselimut siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisaubin dengan pakaian. Wa khalafa dan menyerempangkan, menyelisihkan, menyerempangkan. Baina tarafai di antara dua pucuknya pakaian, ala atiqai atas kedua pundaknya Nabi. Diserempangkan di kalau apa ya? Nah, ini yang gini tuh. Kalau pakaian nih sarung itu sampai nah gini, kalau sarungnya gimana? Ini bukan sarung kan? Jadi diserempangkan, yang kanan dibawa
ke arah kiri, yang kiri di bawah arah kanan, sehingga diikatkan di belakang leher ini. Enggak ada sarung. Nomor hadis 20. Haddatsana Ubaidullah bin Musa. Qala berkata siapa Ubaidullah? Haddatsana Hisham bin Urwah an Nabi an Umar bin Abi Salamah ana Nabi sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat siapa Nabi fi saubin wahidin di dalam pakaian satu. Qad khalafa sungguh menyelisihkan atau nyerempangake siapa Nabi baina torofai di antara dua pucuknya pakaian. Coba tak cari sarung ya tak. Ini pakaian diserempang ini yang ini terlalu sempit ya. Nah gini, yang kanan dibawa ke kiri, yang kiri bawa kanan, terus diikatkan di belakangnya itu ya. Sarungnya sempit ini kan begini. Nah ini kan gini disilangkan ini ya. Silangkan gini. Ini kalau pakainya besar bisa, sarungnya besar itu ya. Ini sarungnya kecil ini. Ya, pokoknya menutup aurat gitu ya. Nomor hadis 21. Hadatsana Muhammad bin Musanna qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Yahya qala Yahya, hadatsana Hisham qala Hisham. Hadatsani Abi an Umar bin Abi Salamah, ana sungguhnya Umar ro'a melihat Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli salat siapa Nabi fi saubin wahidin di dalam pakaian yang satu, dengan satu pakaian fi baiti Ummi Salamah, di rumahnya Ummi Salamah. Karena di rumahnya Ummi Salamah, jadi Umar bin Abi Salamah melihat itu Nabi sholat dengan satu pakaian di rumahnya Ummi Salamah. Qad alqa sungguh meletakkan siapa Nabi torofai, dua pucuknya pakaian ala atikohi atas kedua pundaknya Nabi. Kedua pundaknya yaitu tadi di lewat ke pundak gini ya. Atau kalau gampangnya mau langsung ditalekne sini ya bisa itu ya. Ini rodok cukup ya. Rodok cukup. Kemudian dia ada pundak, dua pundak diikatkan di tengkuk. Ya mungkin bisa pada suatu ketika itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau saat-saat ini mungkin alhamdulillah pakaiannya sudah berlebih ya. Berlebih, kok bisa berlebih? Nah, seminggu ada 7 hari, pakaiannya mungkin 10 setel dan berlebih. Nomor hadis 22. Hadatsana Ubaid bin Ismail qala berkata siapa Ubaid. Hadatsana Abu Sama an Hisham an Nabi anna Umar bin Abi Salamah ahbarahu, mengabari siapa Umar pada Abi. Qala berkata siapa Umar,
Ra'aitu melihat aku Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat siapa Nabi fi saubin wahidin di dalam pakaian yang satu mustamilan dengan berselimut bi dengan pakaian fi baiti Ummi Salamah di rumahnya Ummi Salamah wadian dengan meletakkan torofai dua pucuknya pakaian ala atikoi atas kedua pundaknya Nabi. Itu tadi. Nomor hadis 23. Hadasna Ismail bin Abi Uwaisin kala berkata siapa Ismail. Hadasani Malik bin Anasin an Nabi Nadr maula Umar bin Ubaidillah an Aba Murrah maula Ummi Hani binti Abi Thalibin ahbarahu. Beri kabar siapa Aba Murrah pada Abi Nadr. Ana sungguhnya Aba Murrah sami mendengar Ummahani pada Ummahani binta Abi Thalib. Takulu berkata siapa Ummahani. Dhahabtu pergi aku ila Rasulillah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ama fathi tahun kemenangan. Artinya kemenangan Mekah. Fathul Makkah maksudnya. Fawajatu maka menjumpai aku Ummu Hani pada Nabi yang tasilu mandi. Wa Fatimatu dan Fatimah ibnatu putrinya Nabi ikut tasturuhu nutupi siapa Fatimah pada Nabi. Jadi Ummi Hani itu menjumpai Nabi ketika Fathul Mekah. Fathul Mekah. Anaknya Abi Thalib, pamannya Nabi, anaknya pamannya Nabi itu. Nah ketika itu Ummi Hani melihat Nabi sedang mandi ditutupi oleh Fatimah putrinya Nabi. Qalat berkata siapa Ummi Hani. Fasalam tu maka salam aku alai atas Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Faqala maka berkata siapa Nabi. Man siapa hadi ini? Siapa ini yang salam? Fakultu maka berkata aku Ummi Hani, ana Ummu Hani bintu Abi Thalib. Saya Ummi Hani anak perempuannya Abi Thalib. Faqala Nabi, marhaban, beruntung bi Ummi Hani dengan Ummi Hani. Falamma faragha maka ketika selesai siapa Nabi min gusli dari mandinya Nabi, koma maka berdiri siapa Nabi. Fasala maka salat siapa Nabi samania rakaatin 8 rakaat. Multahifan dengan menyerempangkan. Fi saubin wahidin di dalam pakaian yang satu. Jadi ketika Nabi setelah selesai mandi, Nabi terus sholat 8 rakaat dengan pakaian satu, yaitu diserempangkan di pundaknya Nabi itu. Diikat di belakang tengkuknya Nabi. Falamang sarafa maka ketika selesai siapa Nabi, kultu berkata aku Ummi Hani, ya Rasulullah, za'ama menyangka siapa ibnu Ummi anak laki-laki ibuku. Ana sesungguhnya ibnu Ummi qatilun akan membunuh rajulan pada laki-laki. Qad ajartu yang telah menyelamatkan aku Ummi Hani pada rajul.
yaitu Fulan ibn Hubairah, Fulan ibn Hubairah. Setelah Nabi selesai sholat 8 rakaat, Ummi Hani berkata, "Ya Rasulullah, anak laki-laki ibuku, dia akan membunuh seorang laki-laki yang namanya Fulan ibn Hubairah. Padahal laki-laki atau Fulan ibn Hubairah itu sudah dalam perlindunganku." Nyelametake itu maksudnya perlindunganku. Tapi itu anak laki-laki ibuku itu yo masku itu akan membunuhnya itu. Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ajarna, sungguh telah menyelamatkan aku. Man pada orang ajarti yang telah menyelamatkan engkau ya Ummahani Ummahani." Qad berkata siapa Ummahani, wadhalika dan demikian itu kejadian duha pada waktu duha. Nah, ketika mendengar itu Nabi berkata, "Aku akan menyelamatkan orang yang telah engkau selamatkan hai Ummi Hani." Jadi tidak boleh dibunuh. Pokoknya yang bukan DPO, daftar pencarian orang itu ketika Fathul Mekah itu ya nggak boleh dibunuh. Hanya orang yang telah diizinkan oleh Nabi tok yang dibunuh. Itu pun ada yang masih selamat itu, nggak dibunuh karena kurang pengertian, kurang tanggap. Jadi menjadi DPO yang harus dibunuh, tapi akhirnya berbeat pada Nabi dan selamatlah dia dari target pembunuhan kita. Karena kurang itu tadi. Nabi menengahi jane pateni tes rampung. Dora tanggap. Lah kejadian itu pada waktu duha. Berarti sholatnya Nabi itu sholat duha ketika itu. Karena kejadiannya itu pada waktu duha. Nomor hadis 24. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, qala berkata siapa Abdullah bin Malik an ibni Sihabin an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah. Anas sa'ilan sungguhnya orang yang bertanya. Iku sa'ala bertanya siapa orang? Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Anis sholati dari sholat fi saubin wahidin di dalam satu pakaian. Dan seorang yang bertanya, dia bertanya pada Rasulullah tentang sholat dengan memakai satu pakaian. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalikulikum adakah setiap kalian ikut saubani dua pakaian? Kok kamu bertanya sholat dengan satu pakaian boleh apa tidak? Apa kalian punya dua pakaian? Kan tidak punya toh, pakainya hanya satu. Ya itu sih pakai untuk sholat. Gitu. Jadi ketika itu memang pakaian itu ya mahal-mahal. Mahal maksudnya barangnya tidak sebanyak sekarang itu. Dia ada bertanya pakai sholat pakai satu pakaian gimana Nabi? Lah apa duwe dua pakaian kok takon sholat pakai satu pakaian? Kan yo ndak punya toh, ya sudah. Satu pakaian itu untuk sholat. Babun bab. Idza sholat ketika sholat siapa man fi saubil wahid di dalam satu pakaian. Falyajal maka supaya menjadikan ala atiqoi atas kedua pundak nyaman. Nomor hadis 25. Hadatsna Abu Hasim an Malikin an Abi Zinnat an Abdul Rahman al-A'raj an Abi Hurairah. Kala berkata siapa Abu Hurairah? Kala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam?
La yusolli, tidak boleh sholat siapa hadukum salah satu kalian fi saubin wahidin di dalam satu pakaian. Laisa yang tidak ada ala atikoihi atas dua pundaknya ahad apa sayun sesuatu. Di Nabi berkata, tidak boleh salah satu kalian sholat dengan satu pakaian. Sing neng kono yang di situ di pundaknya tidak ada sesuatu. Misalkan hanya bajunya dilepas, pakai sarung tok begini ya, sampai di atas gitu. Tapi di pundaknya tidak ada sesuatu, itu tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Di pundaknya harus tertutup. Nah, bagaimana ya? Maksudnya ada sesuatunya di pundaknya. Nah, pakai gini, ya berarti kan di pundaknya aja sesuatu tertutup ini. Atau ditalen gimana lah. Jadi harus ada. Atau mungkin kalau tidak punya baju hanya begini, punyanya serban itu ya, serbannya diselehkan di pundaknya. Wah, pundaknya begini, tutupi pundaknya. Pakai sarung, nggak pakai baju ya. Nah, itu. Maka ketika setelah tawaf di Baitullah itu, ketika sholat di Maqam Ibrahim ya pakaian ihramnya itu sebenarnya kan ketika tawaf kan menutup pundaknya yang kiri tuh. Tapi ketika sholat ditutup semua pundaknya. Ketika sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Itu harus ada di atas pundaknya itu sesuatu. Ya kalau hanya satu-satunya yang punya pakaian satu ya itu tadi diikatkan di pundak. Nomor hadis 26. Hadasna Abu Nuaimin, qala berkata siapa Abu Nuaim, hadasna Syaiban an Yahya bin Abi Katsirin an Ikrimah, qala berkata siapa Yahya, Sami itu mendengar aku Yahya pada Ikrimah, atau kuntu ada aku Yahya, saat itu bertanya aku Yahya pada Ikrimah, qala berkata siapa Ikrimah, Sami itu mendengar aku Ikrimah Abu Hurairah pada Abu Hurairah, Yaqub berkata siapa Abu Hurairah, ashadu menyaksikan aku, ani sungguhnya aku Sami itu mendengar aku Rasulullah pada utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Yaqub bersabda siapa Nabi, man barang siapa sholat yang sholat fi saubin wahidin di dalam satu pakaian, wal yukhalif maka supaya menyelisihkan atau menyerempangkan baina torofai di antara dua pucuk pakaiannya ahad, itu tadi nah taleni gini boleh, atau kalau panjang ya gini boleh. Pundaknya ketutup, ada yang bisa ditaleni ya, kalau sendiri kan tidak bisa itu naleni ngon pundak nih, kalau gini bisa gitu. Nah, bisa tuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul qoli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.